Alhamdulillah hari ini bisa berbagi bersama di Jumat akhir bulan April sebelum pelaporan SPT tahunan PPh Badan berakhir ya. Jadi mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Oke, sekalian saya juga sampaikan, mohon maaf, saya pribadi juga dengan Teples Allah mulai hari Senin saya tidak akan aktif di grup ya teman-teman, di grup kopi, karena saya mau fokus. Allah tanggal 1 saya udah mau masuk ke Asmah di Pondok Gede untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dan teman-teman mengelola admin di grup kopi dan tutup diskusi kita. Saya mohon izin ya teman-teman sekalian, minta maaf sebelumnya. Oke, teman-teman, SPT tahunan PP Badan tidak yang berubah dari tahun ke tahun ya. Hanya ada beberapa regulasi yang ini kita sudah kumpulkan, ada beberapa regulasi yang akan terkait pelaporan ya, perubahan-perubahan. Salah satunya yang paling penting adalah bahwa pelaporan PPh Badan ini masih belum memakai Cortex penuhnya ya. Jadi masih pakai DJP online Mas Adit ya. Dengan DJP online gitu ya. Jadi teman-teman tuh. Kemudian terkait adanya penegasan peraturan PMK nomor 66 tentang natura benefit in kind ya, itu teman-teman harus jadi fokus juga karena sudah diberlakukan untuk. Kemudian ada PMK 172 ya, PMK 172 ini yang lebih fokus. Ini mohon maaf ada typo PMK 74 ini ya. Nanti kita perbaiki di slide-nya teman-teman ya. PMK 74. Jadi PMK 172 itu PMK tentang TPDoc, transfer basic dokumentasi yang sudah keluar di 2023, tetapi itu berlaku untuk tahun pajak 2024 ya. Tahun pajak 2024. Jadi mulai tahun pajak 2024 PMK 172 itu berlaku untuk semua wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib mengikuti kaidah sesuai PMK 172. Poin penting di PMK 172 itu yang mungkin hampir sama, hanya yang fokusnya adalah adanya tahapan pendahuluan untuk beberapa transaksi. Jadi untuk teman-teman yang ada transaksi afiliasi atau untuk tax konsultan yang membuatkan transfer basic dokumen, itu mulai aware terkait tahapan pendahuluan. Kemudian PMK 74 ini nanti kita perbaiki typo, ini maaf, ini terkait tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih ya, yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ya teman-teman. Itu jadi konsideran ada perubahan baru yang harus diikuti oleh teman-teman. Kemudian tentang lembaga-lembaga amil zakat sumbangan keagamaan yang bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang keluar di 19 April 2024. Tadi ada listnya lembaga apa yang dianggap sebagai berhak untuk ada kurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto pada waktu pelaporan PPh Badan. Mungkin dari tim tolong yang PPh cepat diperbaiki ya tentang cadangan piutang. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, tahun ini mau SPT Badan maupun SPT OP itu masih memakai aplikasi e-form ya, belum memakai Cortex sepenuhnya ya. Jadi masih beruntung itu, karena kita masih berantem dengan Cortex yang masih low cost ya. Insya Allah masih bisa memakai e-form, termasuk tadi dalam perpanjangan ya. Perpanjangan tidak usah memakai Cortex, masih bisa memakai aplikasi yang sama, dan mungkin Anda bisa juga sampaikan langsung. Lanjut, ya ini masih bisa, dan nanti tahun depan baru kita full memakai Cortex ya teman-teman. Jadi
kemarin kayak teman-teman bertanya apakah pakai kortet, belum Bapak Ibu ya. Kalau pakai kortet mungkin akan ada perpanjangan lagi nih laporan itu. Ya sudah jelas ada di pengumuman nomor 9 tahun 2025. Oke, kita masuk ke materi ya. Setelah kita melihat beberapa perubahan yang fundamental, terutama jika ada transaksi afiliasi dan ada beberapa yang ada pembentukan cadangan piutang transaksi ya. Oke, teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan kalau saya sebagai pemeriksa pajak itu begitu saya meriksa wajib pajak itu pasti yang saya minta pertama adalah mapping SPT. Jadi laporan keuangan menjadi laporan keuangan komersil ya, audit atau ada tidak di audit, itu bagaimana membawa laporan keuangan itu dimasukkan di SPT. Itulah yang disebut proses mapping ya, teman-teman ya. Karena ada beberapa akun-akun yang harus digeser. Memang yang agak susah. Karena SPT PPh Badan itu lebih cenderung ke perusahaan perdagangan. Sehingga kalau perusahaan manufaktur itu agak bingung. Karena faktor pembentuk COGS itu kan ada work in process, bla 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 segala macam. Itu yang agak bingung. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa membedakan dan konsisten ya. Sehingga nanti kalau diskusi sama teman-teman dari pemeriksa pajak, yang penting peredaran usaha sama COGS nilai bawahnya itu harus sama lah. Itulah proses mappingnya. Mapping ini dimulai dari adanya penghasilan yang final dan tidak final ya teman-teman ya. Penghasilan final yang tidak final. Begitu juga penghasilan final dan yang tidak masuk seperti objek. Anda harus tahu tuh, yang final dan bukan objek mana. Sama-sama itu dulu. Pisahkan dulu. Pisahkan dulu. Jangan sampai itu dikenain lagi. Karena itu kalau dikenain lagi, udah namanya final, dikenain lagi, ya nggak final lagi. Final mah terakhir. Itu juga kalau bukan objek. Hibah, itu bukan objek. Nah, itu harus ada pisahkan dulu. Kemudian yang setelah itu Anda harus tahu rincian-rincian HPP Anda, biaya operasional dan biaya dari luar usaha. Ya, Bapak Ibu ya, semuanya. Kemudian daftar penyusutan atau amortisasi fiskal. Ingat, karena penyusutan atau amortisasi tidak dilarang secara akunting, tetapi dari fiskal ada kaidah tersendiri. Dan tidak ada masalah, hanya beda masa aja ya. Gitu. Kemudian yang Anda perhatikan adalah adanya kompensasi. Kapan kompensasi itu bisa dipakai dan daluarsanya berapa lama, 5 tahun, dan pada paham. Kemudian tentang kredit pajak, ya kredit pajak itu akan sama dengan kompensasi langsung lari bukan ke perhitungan penghasilan neto, tetapi kalau yang tadi ini 3 variabel ini larinya ke perhitungan penghasilan neto, sementara 3 variabel di bawah langsung lari ke perhitungan PPh terutang atau PPh kurang bayarnya, atau kompensasi rugi, ada kredit pajak dalam negeri dan luar negeri. Banyak teman-teman bertanya, Pak, bagaimana kalau kredit pajak nggak dikreditkan? Ya, kalau Bapak pakai kata-kata undang-undang, kata-kata aturan sih, kredit pajak dapat dikreditkan. Ya, jadi Anda mau kreditkan apa enggak, terserah Anda sebetulnya. Sebetulnya loh ya. Sebetulnya itu haknya wajib pajak. Jadi boleh nggak saya mengatur biar nggak LB dengan biar saya kreditkan? Ya boleh-boleh saja. Karena kata-kata undang-undang, kredit pajak dapat dikreditkan kok. Berarti kalau nggak dikreditkan ada biaya kan juga bisa. Tetapi tentunya kata pajak akan menanyakan, pasti akan jadi surat pertanyaan. Ini kenapa kredit pajak nggak dikreditkan? Anda harus punya argumen. Jangan berargumen, Pak, kan kata aturan dapat dikreditkan. Ya, saya nggak kreditkan, saya biayakan aja, Pak. Gitu. Karena tak ada, misalnya takut diperiksa, karena kalau LP kan diperiksa. Nah, karena itu dibiayakan. Setelah dibiayakan, baru ada koreksi fiskal. Ada yang orang-orang begitu, Bapak Ibu. Jadi, karena PPh itu kan nggak boleh dibiayakan. Itu akan dikoreksi fiskal positif. Jadi pasti akan timbul pertanyaan ini kenapa dibiayakan kemudian dikoreksi fiskal, kenapa nggak dikreditkan? Itu pasti akan timbul sebagai pertanyaan SP2TK. Dan SP2TK nggak mungkin cuma kata itu. Pasti akan ada
pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan mengikuti pertanyaan inti itu. Ya, setelah ada melakukan perhitungan, Anda harus membuat perhitungan untuk PPh tahun depan yang akan Anda lakukan untuk pembayaran bulan Mei dan seterusnya. Ya, bulan Mei dan seterusnya. Tuh. Nah, hati-hati pada waktu penghitungan ini, teman-teman. Anda harus menghitungkan dengan jelas secara aturan, tidak sembarangan. Gitu, ada faedahnya. Kadang-kadang AR bisa menghitung ulang PPh pasal 25 dan jika ada hitungannya salah, misalkan hitungan ada 50 juta per bulan, menurut AR 100 juta per bulan, ada dianggap kurang setor. Karena PPh pasal 25 itu walaupun haknya kita untuk nyetor, tapi itu menjadi juga kewajiban kita untuk nyetor. Jadi kalau setorannya kurang dari perhitungan, itu ada akan ditagih dan adanya sanksi atas hal itu. Kemudian ada daftar pemegang saham, susunan pengurus, daftar penyertaan modal, utang piutang, ini ada transaksi hubungan istimewa, transaksi khusus ya, kemudian pendanaan modal, daftar cabang, kemudian penghitungan pasal 26 jika ada dari luar negeri, dan yang paling penting adalah transkrip elemen laporan keuangan. Banyak teman-teman yang tidak aware atas hal ini, padahal ini nanti ya, jika nanti sudah Vortex jalan dan beberapa audit, sekarang kan auditor sudah wajib dilaporkan semuanya hasil audit di P2PK, itu nanti pasti akan sinkron Bapak Ibu. Laporan keuangan akan sinkron sama SPT. Di mana sinkronnya? Di kutipan elemen ini. Karena P2PK itu nanti akan mengikuti kutipan elemen ini. Jadi P2PK itu laporan-laporan audit itu nanti ada secara standar PSHK-nya, ada secara standar Kementerian Keuangannya, sehingga nanti akan sinkron match. Kalau nggak match ya laporan keuangannya bisa bermasalah nanti. Mulai sekarang Bapak Ibu perhatikan kolom tersebut ya. Oke, selanjutnya lampiran-lampiran SPT. Anda harus mulai sekarang perhatikan lampiran SPT apa aja. Siapkan dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Banyak teman-teman yang bermasalah dengan lampiran SPT terkait daftar nominatif atas promosi, daftar nominatif terkait entertain. Ya, daftar nominatif itu mulai sekarang difokuskan. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa daftar nominatif itu harusnya ada terpikat bukti potong misalnya promosi, entertain, tapi ada terlambat atau lupa potong. Bisa juga ada daftar pengeluaran nominatif untuk manajemen, benefit in kind misalnya. Pastikan dari manajemen itu sudah menjadi penghasilan buat mereka. Sehingga Anda bisa biayakan sebagai deductible expense di PPh Badan Anda. Ya. Dan SPT PPh Badan tahun ini masih juga terkait Tipidok masih hanya dilampirkan ikhtisar dokumennya saja. Ya, tetapi bagaimana? Apakah Tipidok tidak wajib? Ya, Tipidok tetap wajib. Secara ketentuan harus tersedia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti Tipidok 2024 harus tersedia April tahun ini. Misalnya nggak tersedia gimana? Lah, kalau nggak tersedia bagaimana Anda bisa mengisi ikhtisar? Ya, biasanya itu akan jadi pertanyaan oleh AR begitu dipinjam. Pinjam dong Tipidoknya. Oh Pak, sebentar Pak, dikasih waktu 1 bulan belum siap. Itu ada masalah. Karena Anda sudah bisa membuat ikhtisar atau resum, tapi ternyata buku Tipidoknya belum siap. Nggak mungkin ada beresum tanpa ada bukunya. Nggak mungkin ada bikin ikhtisar tanpa ada Tipidoknya. Ya, itu akan menjadikan yang awalnya teman-teman pemeriksa, teman-teman AR profesional, skeptis, akhirnya profesionalnya hilang dong. Karena sudah secara profesional kan katanya tersedia April dan ada punya ikhtisar, tapi begitu diminta bulan 5 atau 6 sampai bulan 8, 9 nggak tersedia, itu berbahaya. Langsung mungkin dieskalasi untuk dilakukan pemeriksaan karena PMK 172 jelas itu 1 bulan kata-katanya ada sekarang ya.
Kalau dulu nggak dimaktub di PMK sebelumnya, sekarang dijelaskan gitu, harus tersedia tuh. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya untuk tahun ini ya, hati-hati untuk terkait daftar nominatif, mau terkait promosi, benefit in kind misalnya, dan terkait divisa. Saya jujur memprediksi dengan target penerimaan yang belum tercapai, kemudian banyak kebijakan luar negeri dari Trump yang kurang bagus buat Indonesia, seperti eksportir ke Amerika. Barang-barang kita tuh banyak diekspor Amerika, ataupun diekspor ke Cina, kemudian Cina akan mengekspor ke Amerika. Otomatis itu akan mempengaruhi. Beberapa klien saya juga yang sekarang sudah mulai berhitung terkait budgetnya mereka sekarang yang eksportir Amerika Cina sekarang. Nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke, ini ada tambahan khusus terkait UMKM ya, terkait UMKM. Ada laporan perincian peredaran bruto ya, teman-teman yang masih memanfaatkan fasilitas UMKM bukan berarti Anda karena sudah ditarifin 0,5%, 0,5% final ya bulan itu tidak wajib lapor. Anda tetap wajib lapor SPT tahunan dan ada tambahannya, ingat ya, ada tambahannya ya, ada tambahannya Bapak Ibu ya. Bulan Januari siapa saja, total peredaran bruto kemana saja, itu ada jualnya kemana, terus itu harus ada. Oke, jadi bukan berarti Anda dapat fasilitas, atas fasilitas atau insentif itu tidak ada pemantauan, justru ada pemantauan ya teman-teman. Dan yang sudah berakhir tahun ini ya manfaatkanlah fasilitasnya dengan PPh pasal 31 huruf E, 31E Mas Adit ya, 31E itu. Masih ada fasilitas, ada 50% ya. Tuh, pakai. Kemudian terkait kredit pajak ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kredit pajak itu kata-katanya adalah dapat dikreditkan. Tapi apakah nggak dikreditkan? Boleh Pak, boleh saja kalau mau. Tapi ya resiko ditanggung penumpang. Kalau saya justru nggak rekomendasikan. Kalau saya ditanya, Pak, bagaimana biar nggak LP, ya mau nggak mau koreksi fiskal nggak usah. Nggak usah koreksi fiskal ya Mas Adit ya. Nggak usah koreksi fiskal, pasti nggak LB aja. Gitu. Daripada ada biaya, ada perbankan, kemudian koreksi fiskal atas biaya tersebut, mendingan koreksi fiskal nggak usah dikoreksi fiskal. Kan koreksi fiskal boleh-boleh aja. Justru lebih lebih bagus itu. Ada nggak koreksi fiskal, boleh-boleh aja. Kemudian jika tidak menerima bukti potong outputnya dari lawan transaksi, Anda dapat lihat langsung dari sistem DCP ya teman-teman. Langsung lihat dari sistem DCP. Karena otomatis itu. Kadang kita kan tidak terima fisik, soft copy dari klien, untuk supplier atau apapun rekanan kita bisa langsung lihat dari DCP. Segera cari. Oke, nah teman-teman, terus bagaimana setelah SPT masuk ke kantor pajak? Caranya bagaimana tidak lanjutnya? Nah itulah tidak lanjutnya inilah yang akan segera dilakukan oleh AR dalam 1 bulan. Mereka harus sudah membuat apa namanya pengawasan arus dokumen atas SPT Anda. Pertama-tama di maaf, pertama-tama di sistem itu akan melihat apakah SPT Anda memenuhi syarat lengkap atau tidak. Syarat lengkap atau tidak adalah ini ya. Kita tangani dalam bahasa Indonesia, kalau mata uang asing harus ada bukti Anda mendapat izin. Jika SPTLB disampaikan dalam waktu 3 tahun ya, kemudian disampaikan sebelum melakukan pemeriksaan. Jika ada tidak lengkap, ya Anda dianggap tidak menyampaikan SPT. Kalau dianggap lengkap bagaimana? Nah, jalanlah 30 hari proses kelengkapan akan dicek oleh AR dan tim KPP. Bagaimana dalam 30 hari tersebut? Kalau dalam 30 hari tersebut itu sudah terbit, maka akan segera diteliti ya, diteliti apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti ada SPT-nya dianggap diterima.
Tapi kalau tidak sesuai, berarti SPT Anda tidak jadi jangka waktu maksimal 30 hari. Nah, kalau detail 30 hari tidak terbit, berarti terbit surat himbauan untuk pembetulan. Ada berarti ada tidak lengkap. Itu Bapak Ibu, itu alurnya. Ya. Itu alur pengawasan dari sistem. Itu nanti kalau konteks sudah jalan, otomatis semuanya. Oke, lanjut. Dan berikutnya, teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses yang biasa, teman-teman. Sebetulnya hal yang biasa kalau ada di ranah pajak dan keuangan. Karena kita mendapatkan laporan keuangan, tentunya laporan keuangan komersil. Ya, laporan keuangan komersil. Nah, itulah yang disebut sebagai laporan keuangan komersil berdasarkan PSAK. Terus bagaimana? Apakah laporan keuangan komersil itu tidak bisa dianggap sebagai laporan pajak? Bisa, dengan catatan dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ya, rekonsiliasi fiskal. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan koreksi fiskal positif negatif, beda tetap beda waktu, maka akan didapatkan laporan keuangan laba rugi fiskal. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal SPT ada PPh kurang bayar ada. Nah, tentunya harus berdasarkan undang-undang perpajakan, Bapak Ibu ya. Itu nanti kalau pemetaan adalah kalau saya dulu belajar PPh, pasal 4 itu semua tentang penghasilan, pasal 6 tentang beban yang boleh dibebankan, pasal 9 yang tidak boleh. Pasal 4, 6, 9 itulah ruh dari pengisian SPT PPh Badan. 4, 6, 9. Oke, kita lanjutkan. Daftar nominatif. Daftar nominatif adalah daftar nominatif atas biaya dan orang kenikmatan. Jadi, kenapa contohnya dia Maiza? Ini tanggal lahirnya nggak ada tanggal lahir. Oke, daftar nominatif ini misalkan ada memberikan ke penerima, itu informasinya harus jelas Bapak Ibu ya. Informasinya harus jelas, kalau nggak ada nama, kalau tidak ada NPWP, mungkin sekarang dengan NIK-nya, ya. Kemudian alamat mungkin nggak terlalu detail juga nggak apa-apa, yang penting NPWP jelas. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya imbalannya apa yang diberikan, itu perlu diperlihatkan. Yang paling penting harus ber-NPWP. Karena apa? Karena akan diverifikasi apakah yang bersangkutan juga melaporkan fasilitas-fasilitas itu dalam PPh badan atau PPh orang pribadinya. Gitu. Jadi kayak accounting prinsip cost against revenue lah kurang lebih. Nah ini penerapan PMK 172 teman-teman ya. Jadi pasal 16 jelas, Tipidoc memang tidak diwajibkan di sebagai dokumen pendukung SPT PPh badan, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ikhtisarnya wajib. Kemudian kalau diminta, Anda harus ready. Karena uji PMK-nya adalah tersedia 14 setelah berakhir tahun pajak. Jadi jangan kaget kalau nanti bulan Mei, Juni, itu tiba-tiba Tipidoc diminta. Karena sekarang di pemeriksa AR itu ada poin plus jika dia bisa melakukan analisa atau koreksi atas Tipidoc. Ya, istilahnya poinnya besar lah ya. IPA-nya besar kalau bisa melakukan analisa atas transaksi afiliasi. Tipidoc terdiri dari master file, local file, atau CBCR yang terakhir. Jadi ada 3 macam Tipidoc. Biasanya wajib pajak dibikinkan oleh orang Tipidoc hanya local file saja. Sehingga pada waktu diperiksa, diminta oleh tim pemeriksa hanya menyerahkan local file saja. Waktu ditanya pada master file-nya, kok tidak ada Pak? Kalau tidak ada, tentunya Anda dianggap tidak melakukan dokumentasi dengan benar. Karena dokumentasi yang benar adalah master file, local file, dan mungkin ada CBCR. Ya, jadi tolong kalau Anda dibikinkan oleh orang pembuat Tipidoc, pastikan Anda harus mempunyai master file dan local file. Minimal itu.
Karena CBCR kan tidak semua IWP tidak CBCR. Jadi Bapak Ibu pastikan ya ada 2 buku local file dan master file dalam Tipidoc ada. Dan hati-hati dalam metode Tipidoc. Saya punya pengalaman pribadi sendiri dari kami. Pada waktu kami bikin Tipidoc, kami sudah sampaikan metode yang paling tepat adalah metode A, tetapi ternyata SPT-nya mereka mencantumkan B. Dan pada waktu itu mereka lupa membetulkan mungkin karena sebelum-sebelumnya selalu pakai metode B. Saya sampaikan itu harus dirubah, dilakukan pembetulan karena metode Tipidoc yang kami bikin yang paling tepat metodenya adalah ini. Tapi ternyata mereka terlupa dan pada saat diperiksa ya akhirnya seperti yang saya sampaikan yang diperiksa SPT. Begitu Tipidoknya nggak match itu otomatis Tipidoknya nggak dianggap. Jadi jangan serta-merta ada terima Tipidok setelah merta-merta ya Bapak Ibu ya. Dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Terkait threshold yang wajib Tipidok, mungkin sudah sering kita bikin latihan atau nanti teman-teman bisa lihat YouTube kami. Atau itu ada juga kita bikinkan satu simulasi sendiri untuk melakukan threshold, pengujian, apakah perusahaan saya wajib Tipidok apa enggak, silakan nanti masuk di website-nya Techflash, ada Techflash untuk threshold wajib Tipidok, nanti ada kesimpulan ada wajib Tipidok apa tidak. Itu ada. Oke, untuk CBCR kami skip dulu karena belum tentu semuanya wajib CBCR. Oke, silakan dilanjutkan Mas Hadid. Saya boleh izin. Suara saya. Mas Hadid, silakan di penerapan PKKU Mas Hadid. Ya, baik, terima kasih. Mas Hadid yang share ya. Baik, waktu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah join di pagi hari ini. Pagi hari ini ingat profil mendekati tempo dari sepeda badan ya. Mungkin Bapak Ibu juga pastinya sedang hektik ya di kantor ataupun sedang menunggu audit report yang belum selesai misalnya gitu ya. Dan pastinya jika belum selesai otomatis menunggu untuk diselesaikan terlebih dahulu untuk bisa di kalau memang belum beberapa di grup ada yang diskusi terkait dengan perpanjangan SPT badan dan itu juga nanti akan kita sampaikan juga di paparan materi pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Yasid tadi sudah menyampaikan terkait dengan uh, pengantar awal dan juga sampai dengan proses hal-hal yang perlu diperhatikan dalam um, pelaporan SPT badan jika Bapak Ibu ada transaksi afiliasi. Gitu ya. Nah, dalam materi pada pagi hari ini berikutnya adalah terkait dengan penerapan PKKU atau eh, biasa kita benar dengan istilah transfer risiko atau kepanjangan dari PKKU yaitu penerapan kewajiban dan kelaziman usaha. Nah, penerapan PKKU ini wajib dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penentuan harga transfer atau saat terjadi transaksi yang dipengaruhi dengan istimewa, gitu ya Bapak Ibu, atau biasa kita dengar dengan istilah ex ante Bapak Ibu. Kalau beberapa video terkait dengan transfer pricing, atau Bapak Ibu bisa cek di YouTube kami istilah ex ante itu apa, nanti secara detail Bapak Ibu bisa cek aja. Kemudian apa sih yang wajib dilakukan berikutnya yaitu terkait dengan eh, tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, penerapan PKKU ini harus dilakukan secara terpisah, gitu ya, Bapak Ibu.
jika ada jenis transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan keistimewaan, gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu eh, ada transaksi ke afiliasi dan ada juga yang ke independen misalnya dengan jenis transaksi yang hampir mirip, hampir serupa dengan kondisi 5 faktor persembandingan gitu ya. Itu juga Bapak Ibu bisa pertimbangkan gitu. Kemudian dalam hal terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi dengan istimewa yang berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam penentuan harga transfer, sehingga penerapan eh, arms race tersebut atau PKKU tersebut secara terpisah tidak dapat dilakukan secara adil dan akurat, Bapak Ibu. PKKU ini dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau jenis transaksi yang dipengaruhi dengan istimewa tersebut. Nah, yang berikutnya ini adalah hal-hal yang juga perlu Bapak Ibu perhatikan juga ya. Ketika ada pintu masuk yang biasa kita ketahui atau dalam PSAK biasa kita mendengar dengan PSAK 7 itu ya, di PMK 172 yang menggantikan PMK 213 2016, di mana yang biasa kita ketahui adalah pintu masuknya ketika ada transaksi afiliasi adalah 25% kepemilikan saham ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga manajemen yang sama, di mana dalam penjelasan disebut adalah di people sebelumnya gitu ya, atau apa namanya, teknologi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan hubungan darat gitu. Nah, manajemen Bapak Ibu ini eh, lebih luas lagi, yaitu terkait dengan dia tidak berdiri sendiri atau bergantung dengan apa namanya, pihak lain. Nah, selain dari 3 poin ini, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah eh, ada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, padahal tidak masuk dalam klausul 3 poin ini, Bapak Ibu. Misalnya, saya bertransaksi dengan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu menunjuk bahan baku yang saya produksi, itu Bapak Ibu menunjuk ke saudara misalnya gitu, atau perusahaan afiliasi Bapak Ibu untuk misalnya harus beli raw material di tempat ini dan juga ditentukan dengan harga yang telah eh, apa namanya, ditentukan oleh Bapak Ibu. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu perhatikan, dan jika itu jadi temuan oleh otoritas, maka itu masuk dalam kategori transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan akan diuji juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada TPDOC misalnya gitu ya, atau tidak ada TPDOC, maka transaksi yang dipengaruhi tadi itu akan diuji, Bapak Ibu. Dan itu kemarin yang saya meeting Pak Yesus, ternyata juga ya memang di kawasan-kawasan itu memang banyak sekali eh, apa namanya, dengan supplier-supplier yang pastinya kita kenal, otomotif pastinya besar gitu ya. Dan ternyata ya sudah ada agreement framework di luar negeri sana dengan holding kita, kemudian mereka dirikan perusahaan di Indonesia hanya untuk kebetulan ini support. Kemarin saya meeting support itu support support untuk part di kendaraan otomotif. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu hati-hati juga ya. Hati-hati juga untuk nantinya misalnya di SP2DK atau pemeriksaan, supaya lebih eh, ini juga gitu, lebih waspada gitu. Nah, tahapan penerapan PKKU ini ada 6 poin sebelumnya. Sorry, ada 4 poin sebelumnya. Ini ada tambahan 3 poin terkait dengan tahapan penerapan PKKU. Nah, yang tadi yang pertama sudah saya sampaikan gitu ya, mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa dan pihak afiliasi. Ini gerbang masuk atau pintu masuk yang kalau Pak Yazid selalu sampaikan,
pemeriksa kalau nggak bisa apa namanya membuktikan bahwa ada pintu masuk ini, ya otomatis kertas kerja berikutnya nggak bisa berlanjut gitu ya kalau situ. Kemudian melakukan analisis industrinya dari sisi background industri bisnis dari perusahaan tersebut, kemudian mengidentifikasi hubungan komersil dan atau keuangan wajib pajak dengan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi-kondisi transaksinya, kemudian ada melakukan analisis keserbandingan, melakukan metode penentuan harga transfer, metode-metode apa yang digunakan, kemudian ada menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar. Gitu. Jadi mungkin beberapa kali Bapak Ibu mendengar ada data dari luar, misalnya kita sebut Oriana, misalnya Orbis dan lain sebagainya. Nah, itu jika memang ada metode-metode yang data yang bisa diambil dari eh, internal perusahaan Bapak Ibu, maka ya data itu bisa digunakan selagi memang tahapan atau 5 faktor keseimbangan yang sudah diuji oleh Bapak Ibu itu eh, kondisinya identik atau sama semua dari transaksi afiliasi maupun ke transaksi independen gitu. Kemudian berikutnya ada penerapan PKKU untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ini harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan, Bapak Ibu. Nah, ini udah di spill tadi oleh Pak Yusuf. Tahapan pendahuluan ini jadi fokus concern juga ya, concern salah satu concern utama untuk beberapa transaksi jika Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu melakukan transaksi-transaksi misalnya seperti ada jasa, entah good service gitu ya. Biasanya ada contohnya apa ya yang sering saya dengar ada misalnya license fee gitu ya. Kemudian bisnis support fee, misalnya. Kemudian ada technical assistant fee gitu ya. Ada jasa-jasa yang dilakukan oleh holding misalnya atau grup Bapak Ibu. Padahal sebetulnya esensinya tidak dibutuhkan sama sekali gitu ya Bapak Ibu. Maka akan ada tahapan pendahuluan. Di sana ada beberapa poin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti perlu cek kalau ada transaksi jasa, ada transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud terkait misalnya Bapak Ibu ada penerimaan royalti, kemudian ada apa lagi ya loan misalnya, kemudian ada terkait strukturisasi bisnis, ada misalnya Bapak Ibu ada kegiatan financing juga dan CCA. Nah, untuk transaksi yang paling sering kan biasanya kalau di kita ada tadi ya jasa, loan, dan juga royalti biasanya juga sering juga gitu. Nah, itu dari otoritas nantinya tidak serta-merta langsung menguji terkait dengan PKKU-nya Bapak Ibu, tapi akan menguji terkait dengan tahapan pendahuluan atau yang sebelumnya di SL50 atau per 22 terkait dengan benefit testnya, eksistensi dari biaya yang kita keluarkan, transaksi yang kita lakukan dengan pihak afiliasi ini apakah memang benar-benar eksis kita butuhkan, kemudian menambah manfaat ekonomis dan lain sebagainya. Jangan ini hanya mohon izin hanya dibuat-buat agar ada eh, namanya pergeseran gitu ya, pergeseran dari perusahaan yang ada di Indonesia ke holding atau perusahaan grup afiliasi Bapak Ibu semua. Kemudian ada tahapan pendahuluan dalam penerapan PKKU untuk transaksi-transaksi tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya transaksinya ekspor impor barang gitu ya, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tahapan pendahuluan ini tidak akan dilakukan Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumennya itu tidak akan diminta untuk tahapan pendahuluan untuk transaksi-transaksi. Misalnya tadi Bapak Ibu hanya jual beli gitu ya, mau dari lokal maupun luar negeri gitu ekspor. Kemudian
Nah, ini jenis penyesuaian atau koreksi transfer pricing oleh LJP. Ini juga eh, cukup menarik jika kita bicara dan dibandingkan dengan aturan sebelumnya dengan aturan yang terbaru ini. Jadi eh, yang yang sebelumnya yang cukup agak tricky maupun membingungkan juga tidak adanya aturan yang eh, letterlock menyebutkan bagaimana kondisi jika ada penyesuaian atau secondary adjustment, secondary koreksi gitu ya, dari pihak afiliasi grup kita gitu, baik terkait misalnya ada transaksi dalam negeri, bagaimana kondisinya kalau memang penjualan kita terlalu tinggi, terlalu rendah, kemudian bagaimana kondisinya bila pembelian tidak terlalu tinggi dan kita menyetujui untuk dilakukan penyesuaian oleh kantor pajak terkait dengan nilai PKKU-nya, kewajarannya. Ini beberapa penyesuaian dan diatur juga lebih lanjut. Ini kewenangan permintaan Tibidok. Jadi seperti yang tadi Pak Yasin sampaikan ya Bapak Ibu semuanya di per 02 ya 2019 juga menyampaikan yang wajib jika Bapak Ibu memiliki transaksi afiliasi yang wajib adalah uh, pengisian apa ikhtisar gitu. Ikhtisar local file dan master file, kemudian ada lampiran 3 itu juga Bapak Ibu isi dan juga ada lampiran klasik elemen laporan keuangan itu di bagian kolom di bawah gitu ya di PSAK 7. Nah itu 3 poin yang menurut saya izin saya riman ke Bapak Ibu untuk diisi dan dilengkapi karena ada beberapa wajib pajak yang kami temui itu karena tidak mengisi dan sebagainya itu ada yang akhirnya diminta pembetulan ataupun ada yang beberapa case itu dianggap menjadi telat telat lapor gitu ya karena tidak uh, apa namanya SPT-nya tidak diisi dengan lengkap benar dan jelas. Nah, memang ketersediaan data di situ Bapak Ibu sampaikan maksimal 30 hari gitu ya. Misalnya Bapak Ibu lapor di menit-menit akhir gitu ya, tanggal 30. Ternyata tanggal satunya, oh, kalau tanggal 1 merah ya berarti Mei Day, berarti tanggal 2-nya gitu Bapak Ibu ya. Ketika AR Bapak Ibu meminta harusnya sudah ada gitu. Karena ikhtisar itu kan resumnya, ringkasan dari transaksi Bapak Ibu. Kemudian di ujung paling bawahnya disampaikan dokumen ini tersedia tanggal 30 April 2025. Otomatis jika diminta besoknya pun gitu ya, ini harusnya sudah tersedia ya. Kalau melihat dari ikhtisar tersebut. Tapi di dalam PMK itu disampaikan menyebutkan bahwa wajib pajak paling lama menyampaikannya 1 bulan. Walaupun sudah ada irisannya, apa namanya, tapi kondisinya ya kondisinya banyak yang misalnya belum selesai dan sebagainya. Nggak ada itu 1 bulan. Nah, berikutnya ini cukup berbeda dengan topik sebelumnya. Kalau topik sebelumnya, kalau pengisian SPT badan, mitigasi untuk SPT badan terkait dengan transaksi afiliasi. Kemudian kalau hal ini, misalnya Bapak Ibu ada transaksi untuk pembentukan cadangan piutang tetap tagih gitu ya. Nah, merujuk ke aturan yang belum lama ini di 2022 di PP 55, untuk pembentukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan umum nanti ada lex spesialisnya, ada yang khususnya gitu ya. Tapi secara umum perusahaan Bapak Ibu itu tidak boleh mengurangkan biaya atau pembukaan dana cadangan di dalam SPT, pelaporan SPT PPh Badan Bapak Ibu. Atau dengan kata lain bisa kita sampaikan bahwa Bapak Ibu harus melakukan koreksi fiskal. Nah, ada catatan-catatan tertentu yang perlu Bapak Ibu perhatikan jika
Bapak Ibu melakukan pembukaan dana cadangan uh, atas apa namanya transaksi tersebut. Nah, tapi background atau usaha dari perusahaan Bapak Ibu adalah usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit gitu ya, sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian ada perusahaan pembiayaan, funding dan sebagainya, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah ada koordinasi ataupun korespondensi dengan otoritas jasa keuangan gitu. Dari total pembiayaan Bapak Ibu gitu ya, 100 miliar gitu ya omset pembiayaan, maaf, 100 pembiayaan berapa yang kemungkinan besar itu tidak tertagih dari syarat-syarat, misalnya si kreditur itu tidak uh, sudah menghilang, sudah bangkrut dan lain sebagainya. Itu harus berkoordinasi dengan OJK. Nah, kemudian jika Bapak Ibu bergerak atau bekerja di usaha asuransi, ini juga diperbolehkan ya Bapak Ibu, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian ada penjamin untuk LPS, ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, kemudian ada biaya penanaman kembali untuk usaha perhutanan, dan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Nah, ini syarat-syarat tertentunya apa namanya tidak diatur dalam PM. Tapi yang jelas yang perlu diperhatikan dan perlu digarisbawahi adalah secara umum cadangan piutang Bapak Ibu harus dilakukan koreksi, kecuali terkait dengan badan-badan usaha atau transaksi yang nanti disampaikan ya, bank, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada metode pembebanan penghapusan piutang tertagih. Ini ada direct, ada biaya piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Kemudian metode pencadangannya dari cadangan piutang tertagih tersebut berapa total, jadi total piutangnya berapa, kemudian dikurangi dengan berapa nyatanya, berapa piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih gitu. Jika secara flow kita merujuk ke dalam ini Bapak Ibu ya, ini secara umum ya, ini kalau di TPDoc ada apa namanya menentukan apakah kita harus buat TPDoc atau enggak. Tapi kalau ini konsep pembayaran piutang tadi secara fiskal bisa dibebankan atau enggak. Jika ada transaksi wajib pajak merupakan usaha bank atau badan usaha lain yang melakukan kredit untuk yang badan usaha bank ya Bapak Ibu ya, jika dari Bapak Ibu teman-teman semua dari 100 orang masih banyak juga nih hari ini yang hadir di agenda webinar ini. Jika tidak, maka biaya tersebut langsung atas piutang yang tidak dapat ditagih ya di pasal 6. Kemudian jika iya, maka aset keuangan berupa piutang atau kredit, jika iya maka merujuk ke pasal 9. Biaya pembentukan cadangan allowance piutang tagih. Ya. Kemudian apakah wajib pajak menggunakan PSAK 109 dalam penerapan pembukuannya. Kemudian jika tidak, maka menggunakan kelompok tahapan. Ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi ya. Kalau iya, maka kelompok di atas. Ini konsep alurnya ya, Bapak Ibu ya. Ini secara komersil dan secara fiskal, jika ada pembentukan cadangan piutang tertagih dari sisi komersil, perbedaannya nantinya akan ada pembentukan cadangan piutang berapa yang bisa diakui secara komersil, dan kondisi setelah kita hitung berdasarkan kondisi fiskal
beberapa yang kita biayakan atau bisa diakui secara fiskal. Nah, untuk biaya piutang tak tagih, Bapak Ibu, merujuk ke PMK yang masih belum ada perubahan ini cukup banyak juga dan banyak banyak yang menjadi sengketa juga Bapak Ibu. Bahkan saat ini kami juga sedang ada case untuk yang piutang tak tagih sampai ke banding gitu ya. Karena merasa kami sudah mengikuti PMK ini tapi tetap dikoreksi fiskal gitu ya. PMK-nya di PMK 105 2009 2009 kemudian ada perubahan di PMK 207 tahun 2015. Kriterianya, kondisi-kondisinya adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, kemudian nyata-nyata tidak dapat lagi meskipun telah diupayakan sedemikian rupa semaksimal mungkin oleh wajib pajak. Kemudian tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya piutang ke grup atau ke holding gitu ya, itu nggak boleh, itu nggak masuk dalam kriteria ini. Syarat-syaratnya itu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil. Ini udah pasti gitu ya. Harusnya sudah dibiayakan di laba rugi komersil kita. Kemudian harus menyerahkan daftar piutang tersebut kepada Ditjen Pajak. Nah, ini biasanya yang skip atau terlewat wajib pajak gitu. Padahal itu harus disampaikan. Kemudian ada kondisi yang berikutnya memilih salah satu gitu ya. Ini secara umum dari empat klausul ini adalah dipublikasi gitu ya, dipublikasi secara umum. Baik itu ke pengadilan negeri atau instansi yang menangani hal tersebut terkait dengan piutang negara. Kemudian terdapat perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur atas piutang yang ternyata lebih lagi. Walaupun secara umum biasanya kalau namanya nggak ditagih, biasanya ada beberapa yang udah nggak bisa kita kontak lagi ya gitu. Makanya biasanya kita publikasi ke koran gitu, surat surat kabar dan sebagainya. Kemudian adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan, ini pengakuan debitur kalau kita bisa kontak gitu ya, kalau kita bisa masih berhubungan dengan lawan transaksi kita gitu. Kemudian eh, masih dalam ruang lingkup biaya piutang tadi untuk daftar nomor kreditnya, identitas debitur berupa ini kolom aja ya, nama, NPWP, alamat, jumlah platform hutang yang diberikan, jumlah piutang yang nyatanya tadi lagi gitu. Lampirannya adalah salah satu dari 4 poin yang ada di PMK ini, di PMK 207, yaitu fotokopi bukti penyerahan perkara penagihan atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang yang telah dilegalisir oleh notaris. Jadi cukup uh, ada effort, perlu perlu ada banyak effort untuk apa namanya mengurus biaya piutang tagih ini supaya bisa dibiayakan, tidak dikoreksi fisik. Kalau Bapak Ibu ini susah nih gitu ya, atau ribet lama gitu, ya Bapak Ibu tinggal koreksi aja biaya piutang tagih gitu. Tapi kalau memungkinkan untuk mengurus dari awal tadi ya, syarat-syarat kondisinya sesuai dengan PMK 207, maka yang jelas biaya piutang tadi ini bisa diakui secara fiskal. Nah, ini juga cukup banyak Bapak Ibu. Bergerak ke poin berikutnya, tadi mengumpulkan uh, cadangan tata tagih, cadangan piutang gitu ya. Kemudian beranjak ke daftar lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan resmi yang bisa diakui secara fiskal gitu. Ini cukup banyak ya kalau di per 3 2023 maupun di 2024 gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu cek sendiri gitu ya. Ini lembaga penerima zakat, penerima sumbangan keagamaan resminya di PMK 74. Ini juga ada form-formnya seperti form pada umumnya tadi ya. Jadi setiap uh,
beberapa transaksi khusus tadi ya. Ada transaksi pembukaan dan dana cadangan gitu lagi, ada dana sumbangan zakat dan sebagainya, itu juga ada form. Dan eh, tadi apa lagi? Transaksi afiliasi juga ada form khusus juga tadi, ada ikhtisar dan dua form yang perlu diisi juga pastinya ada di lampiran 3A dan juga lampiran rasip elemen laporan keuangan. Beranjak ke berikutnya Bapak Ibu, ini ada teknik ekualisasi. Eh, Bapak Ibu semuanya, ini adalah eh, mitigasi yang menurut saya pribadi juga perlu Bapak Ibu lakukan. Terlepas dari Bapak Ibu melakukannya, paling bagusnya adalah eh, bagusnya setiap bulan sekali gitu ya, atau per 3 bulan, atau bahkan per 6 bulan, atau jika tidak memungkinkan ya pastinya Bapak Ibu melakukan ekualisasi eh, per tahun. Itu cukup cukup kompleks ya kalau per tahun gitu ya. Baik dari sisi biaya maupun dari sisi penghasilan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki status PKP, maka paling utama adalah di penghasilan karena menyangkut ke faktur apakah ada penghasilan Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi luput untuk tidak diterbitkan faktur pajak misalnya gitu ya, ataupun sebaliknya Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak tapi luput untuk tidak dicatat secara komersil gitu ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian dari sisi biaya pastinya berkaitan dengan PPh satu. Jika Bapak Ibu mengeluarkan biaya untuk gaji, bonus, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya PPh pasal 23 atau 26 terkait dengan jasa, 4 ayat 2 ada jasa sewa, ya. Kemudian ada 14 juga. Kemudian equalisasi PPh pasal 26, jika terkait dengan jasa luar negeri, maka perlu Bapak Ibu fokuskan juga atau sandingkan juga dengan PPN-nya gitu ya, PPN JLN. Ini beberapa equalisasi yang Bapak Ibu harus sandingkan gitu, harus ditelusurin satu sama lain dan eh, kalaupun Bapak Ibu temukan ada selisih, itu selisih-selisih tersebut yang harus ditelusurin dari mana. Apakah tadi misalnya ada penjualan yang belum diterbitkan faktur pajak atau apakah ada faktur pajak yang sudah terbit tapi tidak dicatat sebagai penghasilan di sisi pembukuan atau komersil Bapak Ibu. Kemudian apakah misalnya ada penghasilan yang terbit faktur pajaknya di tahun berikutnya atau ada terbit faktur pajak di tahun ini tapi penghasilannya sudah Bapak Ibu accrue di tahun sebelumnya misalnya gitu ya. Kemudian bisa jadi ada penjualan yang bukan merupakan objek PPN gitu ya misalnya. Kemudian ada juga selisih kurs dan beberapa transaksi-transaksi lain yang mungkin menyebabkan transaksi Bapak Ibu menyebabkan ada selisih gitu ya. Ini kemudian ada gaji juga ini seperti pada umumnya gitu ya. Kemudian ada biaya jasa itu juga sama berkaitan dengan PPh pasal 23, 4 ayat 2. Kalau ada sewa gitu ya. Nah, ini baiknya dipisah-pisah semua ya Bapak Ibu ya. 23 21 PPh 21 sendiri, PPh 23 sendiri, PPh 4 ayat 2 sendiri gitu ya. PPh 15 sendiri kalau ada. Kemudian PPh 426 dengan PPN JLN juga perlu Bapak Ibu sandingkan gitu. Nah, berikutnya ke poin berikutnya Bapak Ibu. Ini mitigasi resiko untuk eh, perusahaan Bapak Ibu yang memang kondisinya lebih bahaya. Jadi kondisinya misalnya perusahaan Bapak Ibu mengalami kerugian tapi banyak transaksi-transaksi misalnya impor ataupun ada kredit pajak sebelumnya berupa PPh angsuran PPh pasal 25, maka akan ada lebih bayar gitu ya. Ataupun untung mengalami keuntungan tapi ada kredit pajak yang lebih besar dari PPh terutama Bapak Ibu. Nah, mekanismenya eh,
bisa dilakukan dengan beberapa cara gitu ya. Yang pertama ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Ini percepatan yang dilakukan oleh pemerintah jika ada wajib pajak tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang mana lebih bayarnya kurang dari 1 miliar Bapak Ibu. Itu melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak gitu. Nah, ini waktunya cukup cukup eh, singkat Bapak Ibu. Jadi pengembalian pendahuluan ini itu jangka waktunya hanya maksimal 1 bulan sejak permohonan diterima gitu. Jadi Bapak Ibu mengajukan permohonan ataupun menceklis di SPT Badan, kemudian nanti 1 bulan setelah permohonan tersebut maka akan diverifikasi untuk harusnya setelah itu akan dicairkan gitu ya. Ini proses pengembaliannya secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan diverifikasi paling utama yaitu pastinya eh, di kredit pajak Bapak Ibu. Jika eh, apa namanya Bapak Ibu kelebihan pembayaran pajaknya fokus utamanya di PPh pasal 25-nya, maka harusnya diverifikasi juga sudah sesuai belum dengan kondisi di SPT, misalnya kondisi di SPT nilainya ada 500, maka harusnya dipotong, bukti bayar untuk PPh pasal 25 harusnya nilainya 500 juga. Begitu juga dengan bukti potong untuk PPh pasal 22 misalnya gitu ya. Itu juga akan diverifikasi apakah benar memang ada kredit pajak senilai yang tertuang di SPT. Atau kondisi kedua, Bapak Ibu, banyak beberapa wajib pajak atau perusahaan yang memilih untuk lebih baik aku diperiksa dulu daripada pengembalian pendahuluan karena bisa jadi suatu saat nanti di 3, 4, 5 tahun kemudian juga bisa jadi akan dilakukan PEMSUS gitu, pemeriksaan khusus dan ya konsekuensinya pastinya ada gitu ya. Nah untuk pemeriksaan SPT tahunan ini beberapa lebih memilih untuk dilakukan pemeriksaan walaupun walaupun nilainya kurang dari 1 miliar Bapak Ibu. Karena jika dilakukan pemeriksaan ini kondisi statusnya adalah sudah berkekuatan tetap atau sudah ingkrah, gitu ya. Sudah akan diterbitkan SKP mau baik itu nanti terbit SKP EB ataupun SKP KB misalnya. Jadi Bapak Ibu mengajukan lebih bayar malah terbitnya SKP KB gitu. Banyak juga. Ini pemeriksaan persiapan yang pemeriksaan yang perlu Bapak Ibu perhatikan kondisi penyebabnya apa, kemudian prosedurnya Bapak Ibu juga perlu diperhatikan. Nah, ini salah satu prosedur juga perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, karena setelah PMK 15 terbit kemarin di 2025, ini kondisinya harusnya harapan kita tadinya akan akan apa namanya lebih cepat gitu ya. Tapi kemarin di webinar kita sebelumnya Pak Yedi juga sudah menyampaikan PMK 15 ini atau ditambah dengan ada SEMA kamar dagang dari mahkamah itu ternyata tidak menggugurkan jika jangka waktu 4 bulan itu terlewati gitu. Nah, kemudian prosedur perpanjangan ini ada beberapa teman-teman yang tadi tanya juga ataupun beberapa Bapak Ibu teman-teman yang eh, menanyakan di grup gitu ya. Untuk paling lambat 30 April gitu ya. Jadi kelambatan penyampaian sanksi ini eh, akan tidak ada gitu ya. Nah, ini perpanjangan yang bisa dilakukan yaitu 30 hari Bapak Ibu. Maaf 30 Juni 2025 ya Bapak Ibu ya. Kemudian prosesnya 7 hari kerja ya sejak pemberitahuan disampaikan. Kemudian di mana Bapak Ibu perpanjangannya ada di apa namanya di DCP online masih bisa Bapak Ibu. Jadi
eh, tinggal masuk ke menu apa namanya layanan di pojok kanan atas layanan, tinggal klik. Kemudian harusnya di situ ada sub menu SPT perpanjangan. Kemudian dari SPT perpanjangan tinggal ikuti langkah saja ya. Nah, tahunnya 2024, kemudian eh, mengisi alasannya juga kenapa Bapak Ibu eh, mengajukan permohonan. Kemudian juga ada form juga ya, ada form file yang harus Bapak Ibu ini upload gitu. Ya. Dan juga laporan keuangan sementara. Jadi Bapak Ibu mengisi gitu ya, mengisi kondisi laporan keuangan sementara gitu ya. Kemudian tinggal ikuti langkah-langkahnya aja, next next gitu ya. Kemudian tinggal Bapak Ibu tunggu gitu. Kalau mau koordinasi dengan AR gitu ya. Apakah ada misalnya apa namanya hmm, hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diminta untuk berkoordinasi dengan AR atau data yang baik itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan uh, lapor SPT BPH Medan 2020.